Bosan. Wah. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan yang baru dari pembahasan kitab Aqidah Tauhid. Hari ini beliau akan menjelaskan kepada kita haqiqatu kulli min al-jahiliyah wal fisq wal dalal wariddah aqsamuha wa ahkamuha. Beliau akan menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan jahiliyah. Kita tentunya sering mendengar kata jahiliyah. Begitupun beliau akan menjelaskan makna dari fasik. Apa itu sebenarnya fasik? Beliau pun akan menjelaskan ad-dhalal, kesesatan. Ya, apa definisi ad-dhalal, kesesatan, dan apa saja jenis-jenisnya. Dan beliau pun akan menjelaskan perkara ar-riddah. Riddah artinya keluar dari Islam, murtad, riddah. Yang pertama, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata muallif kitab Aqidatut Tauhid, al-jahiliyah. Yang dimaksud dengan al-jahiliyah kata beliau adalah hiyal halul lati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam. Kondisi yang dialami oleh bangsa Arab atau keadaan bangsa Arab qabla al-islam, sebelum datangnya agama Islam. Jadi kata jahiliyah itu diidentikan dengan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kata jahiliyah ini diambil dari kata al-jahlu billahi wa rusulihi. Jahil, tahu atau bodoh terkait dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi mereka tidak Allah dalam pengertian tidak mengenal hak Allah yang paling agung, yaitu mengikhlaskan ibadah. Dan mereka saat itu tidak menjalankan ajaran para nabi dan rasul. Wa syara'i'uddin, dan mereka tidak paham syariat agama. Artinya mereka saat itu tidak menjadikan agama sebagai aturan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka menjadikan hawa nafsu,
adat istiadat, ramalan, dukun sebagai aturan yang mengatur kehidupan mereka. Wal mufakharatu bil ansab, dan jahiliyah pun diidentikan dengan sifat berbangga-bangga dengan ansab, dengan keturunan. Wal kibr wal tajabbur, begitupun jahiliyah terkadang diartikan sifat sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, dan juga sifat sewenang-wenang. Itulah jahiliyah. Jahiliyah, kata beliau, nisbatan ilal jahl alladhi huwa adamul ilm. Jahiliyah itu adalah penisbatan kata yang dinisbatkan kepada jahil. Jahiliyah, Syafi'iyah misalnya ya, Hambaliyah, Hanafiyah. Di situ ada nisbah, penisbatan. Mat jahiliyah nisbatan ilal jahal. Di sana terdapat penisbatan kepada kejahilan. Apa itu kejahilan? Beliau katakan sederhananya kita katakan jahil itu adalah adamul ilm. Tidak memiliki ilmu. Ilmu kaitannya dengan Allah dan ilmu kaitannya dengan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Au adamu ittiba'il ilm, atau terkadang juga jahiliyah diartikan tidak mau mengikuti ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam, fa inna man lam ya'lamil haqqa fahuwa jahilun jahlan basitan. Sesungguhnya siapa yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia disebut dengan orang yang jahil. Tetapi kejahilannya adalah jahlan basitan, kejahilan yang ringan, ya, kejahilan yang tidak berat. Fa in i'taqada khilafah fahuwa jahilun jahlan murakkab. Tetapi kalau dia meyakini sesuatu menyelisihi hakikat sebenarnya, meyakini sesuatu menyelisihi hakikat yang sebenarnya, maka ini disebut dengan jahil murakkab, jahil kuadrat. Jadi jahil yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau ada orang ditanya, kapan perang Badar itu terjadi? Dia katakan, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ini namanya jahal basit, kejahiliahan yang ringan. Karena mudah saja diobati dengan cara kita beritahu. Tahun kedua misalnya Hijriah. Tetapi orang yang lain kita tanya, kapan perang Badar itu terjadi? Dia dengan PD-nya berkata tahun ke-10 Hijriah. Ini kata Syekhul Islam, yang begini kita sebut dengan jahlul murakkab, kejahilan yang berlapis. Kenapa disebut kejahilan yang berlapis? Karena dia jahil terhadap beberapa perkara. Pertama, dia jahil tentang kapan perang Badar itu terjadi, itu dia jahil. Yang kedua, dia jahil bahwa dirinya itu tidak tahu. Dia jahil terhadap kondisi dirinya. Dia jahil bahwa dirinya itu jahil. Jadi kejahilannya berlipat. Ini disebut dengan jahlun murakkab. Fa in qala khilafal haqqi aliman bil haqq aw ghaira alimin fahuwa jahilun aidan. Atau sebagian orang mengatakan sesuatu yang menyelisihi kebenaran, padahal dia mengetahui satu kebenaran, atau tidak tahu kebenaran, fahuwa jahilun aidha. Itu pun kita sebut dengan orang yang jahil. Fa idza tabayyana dzalika fannasu qabla ba'tsir rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin mansubatin ilal jahl. Maka setelah ini, kata beliau, jelaslah bagi kita bahwasanya manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mereka berada dalam kondisi jahiliyah. Kata jahiliyah adalah mansubatun ilal jahal. Adalah kata yang dinisbatkan kepada kejahilan. Artinya kondisi mereka jahiliyah. Mereka tidak beribadah kepada Allah tetapi mengagungkan berhala-berhala. Mereka berbuat zalim. Mereka memakan bangkai. Mereka meminum minuman keras. Mereka menindas yang lemah. Mereka sombong dengan keturunan, dengan nenek moyang. Hal yang menjadikan mereka disebut jahiliyah. Fa imma kanu alaihi minal aqwali wal a'mal ya inna ma ahdathuhu lahum jahilun. Ya, dan apa-apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan yaitu semuanya berangkat dari kebodohan. Lalu beliau berkata, fa amma ba'da ba'thir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad takunu fi Misr duna Misr. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah itu menjadi relatif. Artinya ada di beberapa tempat tetapi tidak kita dapatkan di tempat yang lain. Kama hiya fi daril kufr. Misalnya dahulu Nabi hijrah ke Madinah, maka tingkat kejahiliahan di Madinah berkurang sangat drastis. Masih ada, karena tidak semua orang Madinah saat itu masuk Islam. Masih ada kejahiliahan, tapi kadarnya jauh lebih sedikit, hampir hilang. Tapi di waktu yang sama, kalau kita pergi ke Mekah, yang saat itu belum masuk Islam, kadar kejahiliahan masih tinggi. Ya. Wa qad takunu fi syakhs duna syakhs. Dan terkadang jahiliyah itu kita dapatkan pada pribadi seseorang dan kita tidak mendapatkan pada pribadi yang lain. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad, perkara jahiliyah ini menjadi nisbi. Bahkan berubah sesuai dengan zaman. Ada zaman di mana jahiliyah itu mengecil sekecil-kecilnya. Karena kenapa? Karena Islam zahirah. Karena Islam nampak sangat kuat. Seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Umar bin Abdul Aziz, pada masa Harun ar-Rasyid, ya, pada masa kejayaan Islam. Tentunya jahiliyah berkurang. Tetapi ketika kekuatan kaum muslimin berkurang, maka otomatis jahiliyah pun mulai muncul. Ya, kita introspeksi diri. Misalnya kita lihat di lingkungan kita. Ketika syiar-syiar Islam yang dominan, maka jahiliyah akan tertekan. Tetapi ketika kita malu menunjukkan syiar-syiar Islam, kita tidak pede menunjukkan syiar-syiar Islam, maka yang muncul sebagai penggantinya adalah apa? Fenomena kejahiliahan. Baik itu diminumnya minuman keras, tersebarnya transaksi-transaksi riba, lalu perzinahan yang dianggap sesuatu yang biasa, lalu diskotik, klub-klub malam. Ini kan bagian-bagian dari jahiliyah. Tapi itu terjadi di satu tempat, tidak terjadi di tempat yang lain. Terjadi pada pribadi beberapa orang, tapi tidak kita dapatkan pada orang yang lain. Itu kondisi setelah siapa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karrajuli qabla an yuslim fa innahu fi jahiliyah. Sebagaimana kita mengatakan orang yang belum masuk Islam itu jahiliyah. Wa in kana fi daril Islam, walaupun dia tinggalnya di negeri Islam. Fa amma fi zamani mutlaq fala jahiliyata ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum kita katakan masa jahiliyah itu sudah hilang, ya, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun masih ada, itu sifatnya pribadi-pribadi. Atau di satu tempat dan tidak di tempat yang lain. Ya, artinya tidak umum terjadi pada semua manusia. Berbeda dengan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kejahiliahan merata. Ya, di semua penjuru dunia muncul fenomena apa? Jahiliyah.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa mulakhasu dzalika. Ringkasan dari apa yang kita sampaikan kata beliau, annal jahiliyah nisbatun ilal jahal. Jahiliyah itu adalah kata yang dinisbatkan kepada jahal. Wa huwa adamul ilm, yang maknanya tidak memiliki ilmu. Wa annaha tanqasimu ila qismain. Dan jahiliyah ini terbagi menjadi dua. Al-jahiliyatul ammah, jahiliyah yang sifatnya umum. Wahiyya ma kana qabla mab'athi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad intahat bi bi'tsatih. Jahiliyah yang sifatnya umum ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dan kejahiliahan yang seperti ini telah berakhir dengan apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jenis yang kedua adalah jahiliyatun khassah. Jahiliyah yang sifatnya khusus. Biba'did dual, kita dapatkan di beberapa negara, ya, atau di beberapa negeri, atau di beberapa orang. Wa hadhihi la tazalu baqiyah. Kalau yang begini, ini selalu ada. Karena ada sunnatullah, terjadinya pergesekan, benturan antara awliyaur rahman, awliyaullahi ta'ala, ma'awliya'i syaitan, bersama wali-wali syaitan. Akan terjadi benturan, akan terjadi pergesekan sebagai satu sunnatullah. Jadi setiap zaman selalu ada jahiliyah itu. Dia tidak bisa hilang. Sebagai satu ketentuan yang telah Allah gariskan di alam semesta. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi tersebut musuh-musuh. Baik musuh dari kalangan syayatin al-insi wal jin, baik dari kalangan manusia, setan dari manusia, atau musuh dari kalangan bangsa jin. Kemudian kita akan masuki pembahasan yang kedua, yaitu al-fisq. Tentunya kita sering mendengar kata fisq, atau kita katakan fasik. Fisq atau fasik. Al-fisqu lugatan, kata fasik secara bahasa kata beliau al-khuruj. Al-fisq secara bahasa artinya al-khuruj, artinya keluar. Wal muradu bihi syar'an, adapun pengertian fisq atau fasik secara syariat, al-khuruju an ta'atillahi, ya, keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya maksiat, taat maksiat. Ya. Ketika seseorang keluar dari taat lalu dia masuk ke dalam maksiat, kita katakan ini orang fasik. Fasik di situ artinya al-khuruj. Orang ini keluar dari apa? Keluar dari ketaatannya kepada Allah menuju kemaksiatan. Jadi fasik secara bahasa artinya apa? Al-khuruj, artinya keluar. Wa huwa yashmal al-khuruja al-kulli. Dan terkadang kata fasik itu mencakup keluarnya seseorang secara keseluruhan. Artinya keluar dari Islam. Ya. Masalan, fayuqalu lil kafir, maka terkadang dikatakan kepada orang kafir itu fasik. Ya. Kadang yang dimaksud dengan keluar al-khuruj al-juz'i, keluar yang sifatnya bagian. Jadi dia muslim, tetapi dia keluar dari aturan Allah dalam hal ekonomi. Dia bertransaksi dengan riba, berarti fasik. Atau dia keluar dari aturan Allah dalam pengertian wajibnya berhijab. Dia tidak mau berhijab. Fasik. Kenapa disebut fasik? Karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah menuju ketaatan kepada manusia atau ketaatan kepada hawa nafsu. Al-fisq. Fayuqalu lil mu'min al-murtakib li kabiratin min kabairi dzunub fasiqun. Oleh karenanya kadang kita mengatakan orang yang melakukan dosa besar, ya, pelaku dosa besar kita katakan ini orang fasik. Apa itu artinya orang fasik?
orang ini keluar dari apa? Ketaatannya kepada Allah dan bukan diartikan kafir. Tidak diartikan kafir. Walaupun terkadang kata fasik digunakan untuk menyebutkan siapa orang kafir. Tetapi tidak selamanya ketika dikatakan fasik menunjukkan makna apakah kafir. Oleh karenanya beliau berkata, fal fisku fiskon. Kefasikan itu terbagi menjadi dua. Fiskun yang qulu anil millah wa huwal kufr. Kefasikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama yaitu kekafiran. Fayusammal kafiru fasiqan. Maka bisa saja orang kafir kita katakan fasik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Allah katakan, fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Ya, maka dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Siapa itu? Iblis. Di ayat yang lain, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan lagi sombong, maka termasuklah dia orang kafir. Tapi di ayat yang lain, Allah membahasakan perbuatan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan kalimat fafasaqa an amri rabbih. Dia fasik atas perintah Allah. Maksudnya kafir dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang kata fasik itu digunakan untuk menggambarkan orang yang keluar dari Islam. Dan terkadang digambarkan kata fasik digunakan untuk orang yang tidak keluar dari Islam tetapi dia melakukan al-kabirah, yaitu dosa-dosa besar. Semakna dengan ayat yang baru saja kita baca, yaitu kafir dalam fasik dalam pengertian kafir, adalah firman Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ. Adapun orang-orang fasik tempat kembalinya adalah neraka. Di ayat yang lain surat As-Sajdah ayat 20 Allah berfirman, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka ini. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, ya yang kalian dustakan. Terkadang wa yusammal murtakab al-kabirah minal muslimin fasiqan. Orang yang muslim tetapi dia melakukan dosa besar, ini pun dibahasakan fasik. Jadi fasik itu ada dua penggunaan. Terkadang untuk orang kafir, terkadang untuk orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah katakan di surat An-Nur ayat yang keempat. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang suci, lalu mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah. Maka jilidlah mereka, deraklah mereka 80 kali deraan. Wala taqbalu lahum abada. Ya. Dan janganlah kalian menerima persaksian mereka selamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Fasik di sini orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah kepada maksiat. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Mereka melakukan qadzaf. Apa itu qadzaf? Menuduh wanita yang suci berzina. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi fasik terkadang adalah kata yang digunakan untuk penyebutan orang-orang yang melakukan kekafiran, tetapi terkadang juga digunakan sebagai istilah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar.
Begitupun di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ya Allah katakan, dan siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka janganlah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, jangan juga dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan jangan juga dia melakukan jidal. Jidal yaitu perdebatan ketika sedang melaksanakan haji. Qala ulama, para ulama berkata ketika menafsirkan kata al-fusuq di dalam ayat ini yang baru saja kita baca, artinya adalah al-ma'asi. Al-ma'asi artinya dosa-dosa, maksiat-maksiat. Sekarang kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu penjelasan makna dolal. Tentunya kita sering mendengar kata ini ya, dolal. Apa itu dolal? Faqad dhalla dhalalam mubina. Apa itu dolal? Ad-dolal kata beliau adalah al-udulu anit tariqil mustaqim. Al-udul anit tariqil mustaqim. Berpaling dari jalan yang lurus. Harusnya dia meniti jalan yang lurus, dia berpaling ke jalan yang lain. Itu namanya ad-dolal. Kalau bahasa kitanya tersesat. Ad-dalal tersesat. Wahuwa ay ad-dalal diddul hidayah. Dalal itu adalah lawannya hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya di surat Al-Isra ayat 15, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih." Ya, siapa yang mendapatkan petunjuk, ya sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Diberikan oleh Allah petunjuk. Ya. Dan siapa yang tersesat, sesungguhnya dia tersesat disebabkan oleh perbuatannya. Dan Allah Maha Adil. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi di ayat ini Allah jadikan petunjuk lawan dari kesesatan. Wad-dhalalu yutlaqu ala iddatin ma'anin. Dolal itu ya digunakan untuk beberapa makna, dipakai untuk beberapa makna. Fataratan yutlaqu alal kufur. Terkadang kata dolal diartikan kufur. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Berarti kesesatan di situ diartikan kekafiran. Dan terkadang dolal itu diartikan syirik. Misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 116, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Berarti dolal artinya syirik. Dan terkadang kata beliau, wa taratan yutlaqu 'alal mukhalafah allati huwa dunal kufur. Dan terkadang kata dolal digunakan untuk penyelisihan terhadap syariat yang tidak sampai menyebabkan pelakunya kufur. Misalnya kita katakan al-firaq ad-dhallah, kelompok yang tersesat. Misalnya Mu'tazilah. Ya kita tidak sampai mengatakan mereka kufur, tetapi mereka menyimpang dari kebenaran. Walaupun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan terkadang dolal itu diartikan salah. Misalnya Allah berfirman, "Fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin." Aku telah melakukannya memang, dan saat itu aku salah. Ini ucapan Nabi Musa. Ya ketika ditanya oleh Fir'aun, kenapa engkau membunuh orang Kipti? Nabi Musa berkata, "Fa'altuha." Memang betul aku yang sudah melakukannya. Ya, idza wa ana minadh-dhalin. Saat itu aku salah. Ya jadi dolal diartikan salah.
Dan terkadang dolal itu diartikan lupa. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "In tadillu ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra." Kalau salah satunya lupa, yang lainnya ingat. Jadi dolla di situ diartikan lupa. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan, piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin yang hemat namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin lebih mudah dalam menggiling aneka bumbu dapur untuk keperluan aneka masakan, atau ingin memulai usaha bumbu dan sambal dalam kemasan yang produksinya tidak repot dan pastinya menguntungkan? Maxindo menghadirkan mesin penggiling bumbu basah tipe GLB 220 dengan fitur dan keunggulan terbaik dibandingkan mesin bumbu sejenis. Kelembutan hasil bumbu dapat diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas produksi hingga 15 kg per jam secara kontinu. Menggunakan motor listrik berkualitas dengan daya kinerja 1600 rpm. Penggiling dari material batu gerinda sehingga membuat hasil penggilingan lebih halus dan natural dibandingkan blender biasa. Dilengkapi dengan saluran inlet yang memakai corong untuk memudahkan kerja. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas beberapa poin kaitannya dengan jahiliyah. Begitupun kita sudah bahas kata al-fisq atau al-fasiq. Begitupun kita sudah bahas ad-dhalal. Tersisa satu pembahasan ar-riddah. Insyaallah kita akan akhirkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah biiznillah. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kita mengundang para pemirsa untuk ikut berinteraksi, mengirimkan pertanyaannya tentunya seputar pembahasan akidah. Ya, jadi setiap hari Rabu kita membahas permasalahan akidah. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari jahiliyah, Allah selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan fasik, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas hidayah, dan Allah melindungi kita dari segala macam bentuk penyimpangan. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan dari Bengkulu. Apakah usaha menyewakan sos sistem untuk pernikahan hukumnya halal atau haram? Wallahu a'lam bishawab, ya tergantung. Kalau dia hanya pernikahan dalam pengertian tidak ada kemaksiatan, hanya untuk misalnya dalam pernikahan tentunya kita membutuhkan mic dalam pengertian misalnya untuk pengeras suara saja, bukan untuk menyalakan musik-musik atau wanita-wanita yang berlenggak-lenggok, bernyanyi, menari dengan pakaian yang mutabarrijat, dengan pakaian yang terbuka, menampakkan aurat, membangkitkan syahwat laki-laki. Kalau yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau yang sekedar menyewakan pengeras suara untuk pengajian, untuk acara RT, untuk acara misalnya gathering di satu tempat, terkadang kita kan membuat acara di alam terbuka, pesertanya ratusan orang, butuh mic, butuh pengeras suara, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau pengeras suara sound system itu adalah untuk untuk wanita-wanita berdendang, bermaksiat, berjoget, berikhtilat laki-laki dan perempuan, tentunya kita meninggalkan hal-hal yang seperti itu, yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ada seorang istri yang selingkuh dan wanita ini sudah cerai sama suaminya. Pertanyaannya, apa itu artinya orang ini tidak diampuni dosanya sebelum dia minta maaf kepada mantan suaminya? Apakah ini termasuk dosa yang berkaitan dengan dosa kepada manusia? Wallahu a'lam bishawab, dalam Islam perselingkuhan itu disebut perzinahan. Bahasa kitanya disebut selingkuh. Bahasa Islamnya zina. Ya, kenapa disebut zina? Iya, karena itu adalah hubungan yang berada di luar hubungan yang sah. Maka disebut zina.
Ya, walaupun zina itu nanti ada berupa zina mata, ada berupa zina tangan, ada berupa zina yang lainnya, zina kaki misalnya. Dan zina yang paling berat itu adalah bercampur badan dengan orang yang tidak halal bagi kita. Itu di dalam Islam hukumannya adalah, karena ini pertanyaannya tentang orang yang sudah menikah, itu bisa sampai hukumannya dalam Islam itu dirajam sampai meninggal. Jadi kalau ada orang yang bahasa kitanya selingkuh sampai dia bercampur badan dengan seorang laki-laki atau dengan seorang wanita padahal dia memiliki suami atau memiliki istri, dalam Islam ini dosa yang sangat fatal. Yang hukumannya adalah dirajam, dilempar sampai meninggal. Ya. Apakah sang wanita ini berdosa? Ya jelas berdosa. Durhaka kepada suami, ya jelas dianggap durhaka kepada suami. Ya, Allah melaknat seorang wanita yang telah diberikan nafkah oleh suaminya, kemudian dia berkhianat ketika suaminya tidak ada di rumah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah wanita yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hari ini yang seperti itu luar biasa sekali. Dikarenakan tadi media sosial yang Masya Allah, Tabarakallahu ta'ala, hari ini banyak kita lihat keluarga-keluarga yang pecah. Dikarenakan perselingkuhan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita dari yang seperti itu. Ada penelpon Pak Saifullah di Lampung, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Nah, ini Ustaz, saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Yeah. Mungkin ada 2 pertanyaan nih Pak Ustaz. Maaf nih Pak Ustaz, dari tema tapi penting banget dalam kehidupan saya nih Pak Ustaz. Silahkan. Jadi gini Pak Ustaz. Gimana yang pertama nih tentang ini Pak Ustaz. Kalau umpamanya ada orang pekerja nih Pak Ustaz. Orang pekerja ini tidak mau gitu Pak Ustaz. Udah bilang sama yang mau kerjanya itu nggak mau diupah gitu Pak Ustaz. Ternyata berubah pikiran terus dikasih uang terus diambil gitu Pak Ustaz. Apakah itu uang itu halal nggak Pak Ustaz? Kan pertamanya dia nggak mau gitu Pak Ustaz, nggak mau diupah. Setelah dikasih diambil lah gitu Pak Ustaz. Jadi apakah itu boleh nggak uang itu? Halal nggak itu? Itu saja Pak. Jadi yang kedua nih Pak Ustaz tentang nazar nih Pak Ustaz. Iya. Apakah begini Pak Ustaz, kalau umpamanya kan ada seseorang nih temen nih minta pulsa kepada kita nih Pak Ustaz. Terus kita kasih, terus demi Allah saya nggak mau ngasih lagi ke kamu pulsa gitu kan. Dan ngomong demi Allah Pak Ustaz. Ternyata dalam 1 hari dikasih lagi itu sama orang yang sudah janji demi Allah itu nggak mau ngasih pulsa. Ternyata kasihan gimana gitu Pak Ustaz, dikasih lagi lah pulsa ke orang yang tersebut. Gimana Pak Ustaz? Itu nazar itu harus puasa atau gimana Pak Ustaz? Atau gimana, melanggar nazar nggak itu Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama kaitannya dengan seseorang bekerja lalu dia katakan dia tidak mau diupah, dia bekerja ikhlas, lalu ketika diberikan dia ambil. Apakah ini halal? Ya, pemberian ya halal diambil, tidak ada masalah. Ya, ketika dia mengatakan di awal dia tidak mau diupah lalu dia ambil, nggak ada masalah. Karena itu halal dan itu hak dia, tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada permasalahan. Kecuali dia bersumpah demi Allah tidak akan saya ambil upah ini. Lalu dia langgar sumpahnya, maka dalam kasus ini sama dengan kasus yang kedua. Apa itu? Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah memberikan makan 10 fakir miskin, atau dia memberikan pakaian 10 fakir miskin, atau membebaskan budak, atau puasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Maka dalam kasus ini selama dia tidak mengucapkan sumpah dan lain sebagainya, tidak masalah dia mengambil. Itu hak dia bekerja. Karena terkadang kondisi manusia itu berubah. Dan perubahannya hitungannya jam, hitungannya menit. Beberapa menit yang lalu dia tidak butuh, tetapi mendadak dia butuh. Dan itu hak dia kalau memang dia pekerja. Berikan upah pekerja sebelum mereka keringatnya kering. Begitu kata Rasulullah SAW. Ya, selama dia tidak bersumpah, hanya basa-basi saja kalimat. Terkadang kita, karena kita membantu saudara, kita tidak menyangka bahwa berat sekali. Ya,
Jadi terkadang kita tidak mengambil upah, padahal upah itu memang kita butuhkan, tapi karena saudara kita tidak mengambil upah. Ya, kita tidak mengambil upah. Baik. Ada penelepon yang masuk. Jadi dalam kasus yang kedua tadi bahwa yang harus dilakukan adalah pilihan di antara 4. 1, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau membebaskan budak, atau puasa selama 3 hari. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Saya mau tanyakan, sebelum tidur kita membaca doa tidur dan membaca Qulimanda dan membaca tadi. Kemudian kita lanjut dengan membaca Allah sampai tertidur. Apakah itu boleh? Membaca apa Bapak? Tolong diulangi. Membaca doa tidur. Sesudah itu kita membaca Qulimanda dan membaca tadi. Kemudian kita lanjut dengan membaca Allah sampai tertidur. Apakah itu boleh? Wallahualam bissawab ya. Kalau itu menjadi rutinitas yang kita yakini sebagai perintah Nabi Muhammad SAW, saya tidak pernah mendapatkan perintah Nabi Muhammad seperti itu. Tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad bahwa sebelum tidur kita membaca Allah. Tetapi kalau kita bermaksud ingin berzikir, gunakanlah zikir-zikir yang di dalamnya mengandung puji-pujian. Kalau hanya sekedar menyebut Allah, tidak ada di sana satu pujian yang kita berikan kepada Allah. Tetapi kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, atau kita katakan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Jadi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir. Afdalul dzikr la ilaha illallah. Bukan hanya Allah saja, tetapi la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun membatasi hanya membaca Allah saja, kita tidak pernah dengar itu dilakukan oleh para sahabat, misalnya Abu Bakar atau Umar atau Uthman dan lain sebagainya. Adapun yang datang dari Rasulullah, ya beliau membaca misalnya ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, lalu membaca al-muluk sebelum tidur, berwudu, membersihkan tempat tidur di rusuk sebelah kanan, itu yang. Jadi kalau kita ingin melazimkan sesuatu, artinya terus menerus melakukannya dengan urutan-urutan tertentu, hendaknya kita mengikuti kebiasaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengikuti satu amalan yang tidak memiliki dasar baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pesan singkat. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bermain catur? Nah, ini rame ya. Saya lihat di medsos sedang rame. Apa hukum bermain catur? Dan telah dijelaskan oleh Ustadz yang cukup terkenal di medsos, bahwasanya menurut beliau bermain catur adalah haram. Apakah pendapat itu pendapat yang benar? Tentunya harus diketahui para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum bermain catur. Jumhurul ulama, yaitu pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, berpendapat bahwasanya bermain catur itu haram. Mereka berdalil dengan perkataan Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasulullah, yang mengatakan siapa yang bermain catur maka dia sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bermain catur tidak sampai kepada derajat haram tetapi makruh. Dan bisa menjadi haram kalau catur itu melalaikan manusia dari salat, melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama beda pendapat, ada dua pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Yang bilang haram tadi pendapat siapa? Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, tiga imam. Adapun yang berpendapat itu makruh satu imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tentunya seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi perkara-perkara yang diperdebatkan keharamannya oleh para ulama, ya lebih baik kita
tinggalkan. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Halo. Silahkan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, mengenai kalau rumah kita wudhu dalam kamar mandi yang ada WC. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita mengucapkan bismillah ataupun kita berdoa, walaupun berdoa itu dengan bahasa sendiri menurut keluhan kita, karena kita sudah tua, itu kita bermacam-macam penyakit, kita nggak bisa jalan, kita minta kaki kita supaya kuat berkat air wudhu. Bagaimana hukumnya kita berwudhu di kamar mandi? Karena rumah sekarang semuanya ada kamar mandinya di dalam. Baik Ibu. Yang kedua, kalau kita seperti saya dengar tadi, kita wirid waktu tidur. Misalnya apa saja yang kita baca itu memang ada Fatihah, qul a'udzu birabbin nas, qul falaq, qul huwallahu ahad, dan segala sesuatu yang kita tahu, kadang ada sampai surat Al-Baqarah. Jadi kita bacanya dalam hati, nggak bergerak mulut. Bagaimana itu, Dok? Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Iya. Satu lagi. Dilarang, ya. Di dalam WC tidak boleh kita buang berdoa di dalam dilarang dalam itu. Tidak boleh kita berdoa di dalam kamar mandi. Lalu kalau ingin berdoa di mana? Sebelum kita masuk kita baca bismillah, ya, barulah setelahnya kita berwudu. Karena di dalam wudu tidak ada doa khusus kecuali bismillah dan setelahnya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa yang para ulama menjelaskan adapun doa-doa yang banyak tersebar di masyarakat yang ada di antara mencuci tangan atau ketika mencuci wajah atau mencuci kaki, itu tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi. Jadi dalam wudu tidak ada doa yang khusus ketika kita mencuci tangan, tidak ada doa yang khusus ketika mencuci wajah, tidak ada doa yang khusus ketika mengusap kepala, tidak pula ada doa khusus ketika kita mencuci kaki. Walaupun ada itu ada hadis yang lemah bagaimana dijelaskan oleh Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda. Egg Roll Maker tipe ARD 303 dapat membuat jajanan egg roll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Egg roll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 RD-Tech dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi, fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan
bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang tentu Imakumullah, mohon maaf terjadi kesalahan teknis di studio kami. Tadi pertanyaan dari Ibu Memei di Aceh ya, kaitannya dengan hukumnya membaca Al-Quran dengan hati. Sebelum tidur membaca Al-Quran di hati, wallahualam bissawab ya. Hukum asalnya yang namanya membaca Al-Quran itu amalan lisan. Oleh karenanya membaca Al-Quran itu terkait dengan hukum-hukum membaca. Ada namanya hukum tajwid, ada yang namanya hukum makharijul huruf. Tentunya makharijul huruf ini kaitannya dengan penempatan lidah atau penempatan bibir dan lain sebagainya. Apakah kita mengeluarkannya dari pangkal tenggorokan, atau dari pangkal lidah, atau dari tengah lidah, atau dari ujung lisan. Itu memiliki hukum-hukum dan itu tidak mungkin bisa kita amalkan di dalam hati. Kecuali dalam kondisi berzikir ya, berzikir. Misalnya kita tidak mungkin berzikir di kamar mandi, tetapi kita di dalam hati mengingat. Nah, itu enggak ada masalah. Atau kita di tempat yang tidak mungkin kita berzikir dengan hati enggak ada masalah. Adapun membaca Al-Qur'an dengan hati, hukum asalnya itu tidak dikenal, Allah alam bisawab ya, kecuali hanya sekedar untuk mengingat misalnya bacaannya begini-begini. Tetapi kalau membaca misalnya berzikir sebelum tidur itu adalah dengan lisan. Ya, masalah nanti suaranya tidak dikeraskan ya itu tidak masalah. Karena memang suaranya ya pelan saja, sekedar didengar oleh telinga kita. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Apakah orang yang berzina setelah dihukum rajam di dunia tidak lagi dapat hukuman di akhirat? Terima kasih, betul. Ya, bahwa hukuman di dunia apabila dilaksanakan hududullah, hukum-hukum Allah apabila dilaksanakan di dunia, maka itu menggugurkan hukuman kelak di akhirat. Itu menggugurkan hukuman di akhirat. Allah alam bissawab. Kita mengangkat penelepon terakhir, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ini dengan kaitannya yang Ibu sebelumnya yang bertanya di Ustaz, masalah kita wudhu di kamar mandi. Baik. Dengan itu kalau kita di kamar mandi, habis mandi dalam keadaan telanjang terus kita berwudu gitu Ustaz. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Baik. Itu saja Pak Abu Ahmad. Ya. Yang kedua Ustaz, di sini kata Rasulullah yaitu amal yang diterima ada 3 ya Ustaz, yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan harta Ustaz. Bagaimana sekarang yang menjamurnya blosur-blosur atas nama pondok-pondok, tapi kita nggak tahu itu pondok mana, ada istilahnya pondok Syiah, pondok Qadariyah, itu kita nggak tahu Ustaz. Tahunya kita atas nama pondok. Bagaimana kalau kita salah sasaran gitu Ustaz? Baik. Dalam kita bersedekah wakaf itu Ustaz. Baik. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berwudu dalam kondisi belum berpakaian ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang sah atau tidaknya wudunya sah. Selama wudu yang dia lakukan memenuhi rukun-rukun wudu. Misalnya berniat dalam hati, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan tartib.
Tartib artinya berurutan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Selama rukun-rukunnya terpenuhi, maka wudhu itu dianggap sah. Hanya saja memang wudhu ini adalah ibadah, adalah bagian ibadah kita kepada Allah. Maka yang utama menurut saya, Allah alam bisawab, dan ini bukan kewajiban, hanya dalam bab adab, namanya adabnya, tentunya lebih utama kita memakai handuk dulu, barulah kita berwudu. Ya, memakai anduk, karena ketika kita berwudu kita sedang melaksanakan perintah Allah. Allah katakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aidikum ilal marafiq, ya, dan tangan kalian sampai ke siku-siku, wamsahu biruusikum, ya, begitupun kepala kalian diusap dan cucilah kaki kalian ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Itu semua perintah Allah. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah bernilai ibadah. Dan ibadah tentunya memiliki adab. Ya, adabnya ya kalau kita berwudu utamanya ya berpakaian dulu, berhanduk paling minimal. Walaupun saya tidak mengatakan itu sebagai syarat sahnya wudu. Ya, karena tidak ada penjelasan para ulama syarat sahnya wudu harus menutup aurat. Tapi kalau syarat sahnya salat menutup aurat. Tawaf harus menutup aurat. Tapi dalam wudu tidak. Dalam wudu tidak ada syarat harus menutup aurat. Yang kedua, di antara 3 hal yang akan tetap kita dapatkan setelah kita meninggal adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, dan yang ketiga adalah waladun saleh. Lalu bagaimana sekarang muncul orang-orang yang menyebarkan proposal, brosur untuk sumbangan anak yatim, tapi kita tidak tahu lembaganya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab, hendaknya kita lebih hati-hati. Karena kita tahu apakah itu lembaga Syiah atau yang lainnya, hendaknya kita hati-hati, kita cari tahu lembaga apa yang akan kita berikan wakaf misalnya kan. Jangan sampai kita asal memberikan, tetapi ternyata digunakan untuk menyebarkan akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, ajaran yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tentunya ini berbahaya. Oleh karenanya hendaknya setiap kaum muslimin berhati-hati ya, dan mencari tahu siapa yang akan diberikan, untuk apa diberikan. Ini menjadi satu hal yang penting di zaman kita sekarang, di mana sulitnya kita mencari orang yang amanah di dalam menjalankan apa yang kita titipkan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.